Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan kita memenuhi kehidupan saudara semua di samping kesibukan rutin saudara. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami menikmati hidup ini. Kiranya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya akan memuliakan nama-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkata-katalah Tuhan, dan kami akan mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini adalah tentang arah menentukan tujuan. Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi bab 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-16, tetapi hanya ayat 10 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Demikianlah firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, ramai orang mengetahui bahwa tujuan hidup masih merupakan satu misteri terbesar dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa pendidikan yang baik, pekerjaan atau bisnis yang mampan, membangun keluarga yang harmoni, menjaga kesehatan merupakan perkara yang penting dalam hidup mereka. Namun, apabila ditanya lebih jauh lagi untuk apa mereka melakukan semuanya itu, jawabannya pasti sama, yaitu untuk masa depan. Saudara, ketika ditanya lebih lanjut, masa depan yang seperti apa, pencapaian apa yang akan diraih, dan untuk apa semua itu diperoleh, ramai yang tidak dapat menjawabnya. Secara umum, sebagai orang percaya, hidup kita adalah untuk melakukan pekerjaan Allah di dunia ini dan memuliakan namanya. Tetapi, tahukah kita bahwa Allah juga mempunyai tujuan yang spesifik bagi kita semua? Adakah kita sudah berada di jalan yang menuju tujuan yang spesifik itu? Dalam bukunya The Principle of Path, Andy Stanley mengatakan bahwa arahlah yang menentukan tujuan, bukan niat. Arah hidup kita ketika ini menentukan tujuan yang akan kita capai, memberikan gambaran yang jelas kepada kita titik akhir yang akan kita capai. Sementara niat menunjukkan motivasi yang melatar belakangi kita untuk melakukan sesuatu sebagai pembakar semangat yang kita perlukan. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, Filipi 3 ayat yang ke-10 menjelaskan motivasi hidup Paulus, yaitu untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Dalam ayat 13b sampai dengan ayat yang ke-14, Paulus menjelaskan arah hidupnya, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku di dalam Tuhan, selalaskanlah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan agar terarah pada rancangan dan tujuan Allah bagi kita. Berdoalah sebelum Anda memutuskan sesuatu atau melakukan suatu tindakan, agar setiap keputusan yang Anda ambil atau tindakan yang Anda lakukan semakin membawa Anda dekat kepada penggenapan rancangan Tuhan dalam hidup Anda. Saudara,
Dr. Tony Evans berkata, ketika Anda menyadari bahwa tujuan Allah bukanlah semata-mata tentang diri Anda, maka Tuhan akan memakai Anda dengan luar biasa. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mahu mengarahkan hati kami kepadamu dan berjalan dalam rancangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memimpin kami, keluarga, saudara, dan teman-teman kami, agar hidup sebagaimana yang Engkau inginkan dalam rancangan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lagi perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi di perkongsian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.